Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya mau berbicara bagaimana generasi muda itu menggapai masa depan. Bicara generasi muda sama dengan bicara masa ke depan, tentang future. Dulu malah ada satu ilmu yang hari ini tidak kedengaran lagi, namanya ilmu atau futurologi, ilmu tentang masa depan gitu kira-kira. Dia bicara masa depan sama dengan harus bicara masalah generasi muda begitu. Jadi ayat Quran mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Arti ayat ini, wal yahsal ladzina law taraku, hendaklah kamu takut semuanya, tidak ada kecuali kamu takut, law taraku, sekiranya kamu itu meninggalkan, min khalfihim, di belakang kita nanti satu generasi disebut dengan dzurriyyatan dhi'afa, generasi yang dhaif. Dhaif itu tahulah kita, kalau secara kasat mata dhaif fisik. Bahasa sekarang stunting, orang kerdil badannya. Itu satu kita lihat yang mudah kita pahami, kerdil orangnya. Tapi lebih daripada itu, yang kita khawatirkan kerdil bidang ilmu. Satu fisik, kedua ilmu. Karena ilmu, knowledge is power, ilmu sangat berkuasa. Itu kedua ilmu. Harus kita takut kalau kita mewariskan generasi yang ilmunya rendah. Dan hari ini dikenal bahwa umat Islam secara umum dia tertinggal dalam bidang pengetahuan. Yang ketiga adalah dalam ekonomi. Karena tidak ada ilmu, maka ekonomi tertinggal. Walaupun orang sebut ekonomi kan miskin, ilmu itu bodoh, kaitan dengan bodoh. Ada yang sebut bodoh melahirkan miskin, ada yang sebut miskin melahirkan bodoh. Tak usah kita berdebat itu. Yang penting kita jangan masuk kepada yang bodoh, jangan masuk yang miskin, jangan masuk yang kerdil badan tadi. Ini harus kita takut kalau ini ada pada ciri pemuda. Kemudian hari ini kita bicara lagi masalah iman. Betapa banyak orang yang iman tidak jelas, dia lemah iman. Ini masuk juga kategori dzurriyyatan dhi'afa. Jadi orang sangat khawatir betapa banyak orang terjebak dalam melawan Islam, tidak paham Islam, disebut gagal paham tentang Islam. Tak apa-apa itu sebenarnya, tidak paham ya, pasif. Tapi ini dia menyerang Islam. Hari ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak musuh kita menyerang Islam. Muncullah mereka sebagai buzzer, muncullah mereka sebagai influencer, muncullah mereka itu yang mengolok-olokkan agama, muncullah mereka yang melapor ulama. Ini gara-gara orang ini tidak paham. Maksudnya ditelantarkan oleh zamannya, oleh yang bertanggung jawab, termasuk orang tua. Itu kelemahan juga. Sudah 4. Satu lagi moral. Tadi iman. Iman lain bab. Dalam Islam kafah, satu bab tentang keimanan, satu bab tentang syariah, satu bab tentang akhlak. Akhlak juga lemah. Jadi lemah akhlak, apa terjadi? Adalah pergaulan bebas, adalah narkoba, adalah tidak jelas tentang masa depan juga, dia tidak memformat apa-apa dia, karena akhlaknya tidak jelas, semua yang lain ikut. Jadi hari ini kita tahu bahwa narkoba disasarkan kepada pemuda-pemuda secara umum, secara khusus pemuda Aceh, secara umum lagi pemuda Islam Indonesia. Jadi kenapa? Karena merusak masa depan bangsa, rusak dulu pemudanya. Maka dikirimlah sabu-sabu, sasaran utama Aceh.
Ukurannya apa? Sudah berton-ton. Aceh itu setengah ton aja mati semua. Tapi yang ketangkap berton-ton. Ini maknanya apa? Ini tidak logis lagi. Kalau disebut ini jalur bebas, jalur bagus untuk transfer atau untuk mengirimkan transit, itu tidak tepat. Paling tepat Medan, paling tepat wilayah lain. Tapi ini sengaja diambil di sini pada jauh di jangkauan karena dikirim ke sini untuk mati orang Aceh, generasi muda Aceh. Jadi juga kepada Indonesia, ukuran Indonesia yang ditangkap aja berkapal, bukan ton lagi berkapal-kapal yang masuk terjemur ditangkap berpuluh ton. Yang kirim orang-orang Cina semuanya untuk mati bangsa Indonesia ini, generasi Islam. Orang-orang non-Islam mereka telah terselamatkan sudah duluan di kekebalan dalam bidang-bidang begini, tidak peduli. Jadi itu tadi bahwa moral yang terakhir yang penting, masih banyak perlu masuk kategori dzurriyyatan dha'ifa. Yang paling penting adalah lemah, dhaif dalam cita-cita. Generasi muda paling penting cita-cita, tidak punya cita-cita ini bahaya sekali. Cita-cita apa? Menjadi orang hebat, cita-cita menjadi orang sukses, cita-cita menjadi orang berpengaruh, cita-cita menjadi orang yang memimpin. Jadi begitu kira-kira. Kenapa? Ada kitab satu namanya Iddatun Nasyi'in. Iddatun Nasyi'in itu adalah nama bukunya saja pembelajaran. Iddah itu pembelajaran. Nasyi'in generasi muda. Buku itu dikarang oleh seorang ulama besar di Mesir namanya Mustafa Al-Ayani. Dia sangat memberi perhatian, berlebih dia beri perhatian kepada generasi muda, hingga mengarang buku tebal namanya Iddatun Nasyi'in. Bagus sekali dia sebut-sebut di situ tentang bagaimana generasi muda. Tapi yang paling penting mencari catatan, dia sebut bahwa yang paling diwajibkan, yang paling harus diperhatikan, yang paling harus difokuskan oleh generasi muda kepada diri mereka adalah pertama untuk memformat cita-cita. Dua dia. Pertama, kewajiban di pundak generasi muda tidak ada pilihan yang lain. Pertama adalah untuk memformat cita-cita. Yang kedua, mewujudkan cita-cita. Cuma dua itulah yang ditulis dalam buku itu untuk generasi muda. Jadi betapa penting cita-cita. Karena cita-cita lah kita mau beribadat, mau masuk surga. Karena cita-cita lah kita mau belajar, mau ke sekolah jauh-jauh, mau menderita. Itu cita-cita. Jadi cita-cita ini menjadi penting di samping yang tadi itu. Jadi khafu alaihim, harus khawatir kita kalau dzurriyyatan dha'ifa tidak siap dengan minimal 5 atau 6 tadi. Masih banyak lain sebenarnya. Kenapa? Dikatakan oleh Mustafa Al-Ayani juga, ayyuhas syuban, wahai generasi muda, fi amamikum midanus sibak, di hadapanmu medan perlombaan, medan lapangan. Medan lah kita sebut bahasa kita juga. Sibak itu musabakah, sabakah itu musabakah. Fastabikul khairat, fastabikul itu ayat Quran. Fastabikul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ini sabakah, ini musabakah, perlombaan. Midanus sibak, medan persaingan, tidak ada tepi. Semuanya berlomba. Siapa yang cepat dia dapat, siapa yang kuat dia dapat, siapa yang hebat dia yang menentukan. Begitu memang alam begitu. Jadi untuk mendapatkan itu tadi, bagaimana kita harus bersiap-siap. Jadi disebutkan oleh ayat Quran tadi, pertama kamu harus takut. Waliyahsyan tadi, kamu harus takut kepada Tuhan. Yang berikutnya diingatkan setelah tadi sebut dzurriyyatan dha'ifa, khafu alaihim, kamu harus khawatir kepada mereka ini kalau ini yang ditinggalkan. Ini kepada orang umum, kepada orang tua yang punya tanggung jawab. Tapi bagi generasi muda bagaimana? Dia harus berhati-hati tentang dirinya. Dia lebih tahu tentang kemauannya, tentang kapasitasnya, tentang keinginannya. Dia lebih wajib lagi seperti tadi.